Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat headband. Headband itu apa sih, Mr. Sugeng? Headband itu adalah ikat kepala ya. Ya sebenarnya ikat kepala bisa dipakai buat olahraga, bisa juga buat aksesoris tambahan dan lain sebagainya. Cuma seringkali kalau kita melihat anime atau film-film Jepang itu banyak karakter yang suka pakai headband di kepalanya masing-masing. Nah, berhubung minggu depan atau lebih tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, seluruh siswa kelas 4 dan kelas 5 akan mengikuti kegiatan field trip atau jalan-jalan ke Jepang, ya even secara virtual ya. Itu kita akan sama-sama menyemarakan kegiatan tersebut dengan bersama-sama kita membuat aksesoris yang lazimnya seringkali dipakai oleh orang Jepang. Aksesorisnya apa ya? Yaitu kita akan membuat headband. Oke? Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan mulai dari material atau bahan-bahan yang dibutuhkannya. But before that, let us begin by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan apa sih pertama kali? Pertama adalah, ada Mister siapin di sebelah sebenarnya bahan-bahannya sih. Oke, ini apa? Ini apa Mister? Ini adalah kertas karton warna hitam. Mister beli di fotokopian samping rumah. Ya, ini kertas karton yang paling gampang ditemukan ya. Nah, coba kita buka. Jadi biasanya kalau beli di fotokopian gitu udah default ukurannya segini ya. Ini masih fresh from the oven, kurang lebih segini. Ini berapa mungkin? Ya mungkin lebarnya sekitar 50 cm, panjangnya sekitar 80 atau 90 cm seperti ini. Mister, kertasnya harus karton warna hitam. Nggak harus warna hitam sih sebenarnya. Cuma warna hitam itu biar lebih kontras dengan warna berikutnya. Yaitu bahan kedua yang kita butuhkan adalah kertas HVS warna putih. Ya kan, pasti kertas HVS warna putih ya, nggak ada yang warna hitam atau warna biru gitu. Kertas HVS warna putih yang ukuran berapa? Yang ukuran A4 atau ukuran F4, oke? Kertasnya mana ya? Oh, ini dia kertasnya. Nah, ini kertasnya ya, ukuran A4, warnanya putih. Ya, setahu Mister Sugeng ya kertas HVS warnanya putih semuanya, nggak ada warna lain. Oke, lanjut. Sudah? Kita taruh, Miss Anin pinjam mejanya ya. Udah taruh di meja Miss Anin dah. Soalnya meja Mister Sugeng udah penuh ya. Oke, kita lanjutkan. Bahan ketiga yang kita butuhkan adalah what is this? Scissor, gunting ya. Gunting kertas. Oke ya, kalau gunting di mana-mana ya sama ya, gunting bentuknya nggak ada bedanya ya. Kemudian yang lain adalah what is this? Marker. Spidol ya. Kita pakai spidol yang warna ini nanti buat mewarnain khususnya gitu. Kalau misalnya nggak punya spidol di rumahnya, ya tapi masa nggak punya sih, pasti ada spidol ginian. Mister Sugeng menyarankan mungkin boleh pakai krayon. Cuma jangan pakai pensil warna ya, karena kita ingin warnanya lebih kontras dan somehow dalam beberapa poin itu pensil warna itu warnanya nggak sebegitu kontras atau menyala dibanding dengan krayon atau dengan spidol. Jadi kita pakai spidol yang kayak gini ya. Nah, kalau nggak ada juga ya pinjam punya adiknya yang masih TK atau kelas 1. Atau misalnya kalau benar-benar nggak ada di rumah ya beli aja di fotokopian, mungkin harganya sekitar 12.000 atau 13.000 mungkin. Oke, lanjut. Berikutnya adalah nih. Bahan yang kelima yang kita butuhkan adalah ini. What is this? Ini adalah double tip. Ya, isolasi double tip itu adalah isolasi yang permukaan lengketnya tuh di dua arah. Yang di bagian sini lengket, terus nanti yang di bagian sininya bisa dibuka juga jadi lengket juga sih. Ini double tip. Kemudian buat kita mengukur panjang lebar berapa sentimeter, we gonna use the ruler. Kita akan menggunakan penggaris. Penggarisnya lucu ya, minion gitu tulisannya. Ya, penggaris apapun boleh sebenarnya sih. Cuma ya paling nggak yang panjangnya paling minimal 15 cm deh biar lebih mudah gitu. Kalau syukur-syukur kalian punya penggaris yang panjangnya about 30 cm itu lebih bagus lagi gitu.
Ini kebetulan di kelas 5B cuma ada penggaris 15 cm. Kemudian yang bahan lain yang kita butuhkan adalah pulpen. It's not have to be pen. Boleh juga menggunakan pensil atau pakai spidol juga nggak apa-apa. Ini cuma buat sekedar nandain ngasih ukuran panjang berapa, lebar berapa, ini berapa gitu. Cuma Mr. Sugeng pribadi lebih nyaman menggunakan pulpen atau pakai pensil, pakai spidol juga boleh sebenarnya sih. Kemudian yang lain yang kita butuhkan adalah air. Air buat apa, Mister? Ya airnya ya dipakai buat minum ya. Haus Mister soalnya. Seger. Oke. Air dipakai buat apa? Ya buat minum biar nggak kehausan ya, karena we have to keep our body stay hydrated atau terdehidrasi secara langsung dan secara berkala ya. Jadi air di mana-mana harus ke bawah. Tulisannya apa ini? Laki. Neo laki. Garing ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oh, udah bahan-bahannya itu aja sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembuatannya ya. Pertama kita akan buat dari yang bagian kertas putihnya ini dulu deh. Oke, pertama kita siapin tadi apa sih? Pena atau pulpen ya. Kemudian kita siapin juga penggarisnya. Nah, pertama kita akan ukur dulu ya. Di sini Mr. Sugeng menggunakan ukuran dimensi setebal, mungkin sekitar 3 cm ya. Jadi kita tandain 3 cm di bagian sini dan 3 cm di bagian sini. Oke. Udah ketemu ya 3 cm di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian kertasnya kita lipat. Kita lipat ya. Pas di bagian yang tadi lipatan 3 cm. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi itu fungsinya buat nandain sih. Oke, lipat, kemudian kita lipat lagi. Lipatnya jadi kayak menumpuk gitu ya. Lipat. Dan lipat. Oke. Seperti ini ntar kurang lebih jadinya ya. Kemudian kalau misalnya masih ada sisa di sini ya. Ini kita bisa lem aja pakai double tip atau pakai lem kertas juga nggak apa-apa sih. Cuma di sini Mr. Sugeng menggunakan lem double tip biar lebih kuat ya nempelnya. Ya pakai double tip biasa aja sih, kayak gini. Oke, sudah jadi. Kemudian mungkin kita nggak akan butuh yang sepanjang ini ya. Jadi kita akan sedikit potong kurang lebih sisi-sisinya. Jadi mungkin kurang lebih kalau ini kan kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm and we gonna make it only in 15 cm. Jadi kita kurang lebih hanya akan buat sepanjang 15 cm aja. Jadi ya udah kita potong aja di sini. Soalnya kayaknya kalau 20 cm kelebaran ya. Kemudian biar ada sedikit teksturnya, biar lebih sedikit estetik, kita akan bikin, jadi ujungnya nggak kita bikin kayak sudut biasa, kita akan bikin seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ntar jadinya. Oke, kalau udah kita singkirin dulu. Kemudian kita masuk ke tahap kedua yaitu karton hitamnya. Sekarang kita akan bikin dengan karton hitamnya. Ini kita apain? Pertama kita ambil penggaris, kemudian ini karton hitam. Kita ambil kurang lebih sudutnya sebesar 20 cm ya. 20 cm panjangnya dari sini. Oke, sudah. Dan dari yang sebelah sisi atasnya juga 20 cm kurang lebih. Nah,
Sekarang kalau kita udah ketemu sudut yang 20 cm-nya, kita akan menggaris. Kita kasih tanda dulu ya. Tadi tandanya di mana? Kita garis. Kemudian garis. Oke. Iya, ini mungkin nggak kelihatan di kamera, cuma kalau bagi Mr. Sugeng pribadi ini udah cukup ya, sekedar buat nandain aja. Kemudian kita potong. Ya, ntar kurang lebih jadinya seperti ini ya. Ini ada yang robek dikit, mau apa ya? Ntar kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ya udah, ini sisanya kita singkirin. Oke, tahap berikutnya kalau kita udah ketemu yang seperti ini, sekarang kita akan bikin sama seperti ini stepnya. Kita akan bikin, kita lipat-lipat lagi lebih kecil. Kalau tadinya ukurannya sekitar 3 cm, yang ini panjangnya. Kalau ini kita akan bikin sekitar 5 cm ya. Jadi ditandain aja 5 cm di mana. Oke. Kalau sudah ketemu 5 cm tadi, di bagian udah kita tandain dengan pensil atau pakai pulpen, ya mungkin boleh digaris biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita udah ketemu 5 cm, kemudian kita lipat di bagian yang 5 cm tadi. Mister harus 5 cm ya gitu. Ya 5 cm udah kayaknya paling ideal sih, karena tadi Mister Sugeng sudah sempat eksperimen juga bikin sebelumnya, cuma nggak Mister record. Kayaknya 5 cm itu udah paling pas ya untuk ukuran kepala kita. 5 cm, kemudian kita lipat lagi sama seperti tadi stepnya. Kita lipat lagi seperti ini. Dan kalau masih ada sisanya seperti ini kan sisanya ya. Ini biar nempel, kita sama seperti tadi kita siapin double tip, kemudian kita kasih double tip aja di ujungnya. Gunting tadi mana? Gunting, dan ya udah tinggal dilepas. Kemudian tinggal ditempel seperti ini, udah merekat. Jadi ntar kurang lebih jadinya seperti ini ya. Kemudian ini biar kertasnya lebih sedikit soft atau lebih sedikit fleksibel, kita kayak gimana ya, kayak karena berhubung ntarnya dipasang di kepala ya, jadi mungkin kertasnya sedikit kita tekuk-tekuk seperti ini ya. Ini tujuannya biar ntar lebih mudah ketika digunakan di kepala gitu. Nah, sebelum sampai di sini, sekarang kita ukur dulu nih dengan kepala kalian masing-masing. Berhubung ukuran atau diameter lingkaran, berhubung diameter kepala setiap kita kan berbeda ya gitu. Jadi sekiranya kalau kepanjangan misalnya ntar mungkin bisa dipotong gitu. Oke. Ini kalau di Mister Sugeng ini masih agak sedikit kegedean ya. Jadi sekarang Mister mungkin akan sedikit potong ya, mungkin sekitar segininya lah. Dikira-kira aja ya, menyesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing. Jadi patokannya kayak gini, ketika kita motong sisanya itu di bagian belakang kepala ini nggak bener-bener nempel kayak gini. Sisain mungkin spare segini ya, jadi nggak bener-bener menempel. Cuma mungkin kalau misalnya di bagian belakang kepala contoh, jadi nggak bener-bener nempel kayak gini di bagian kepala kalian, di bagian belakang kepala kalian. Jadi mungkin ada sedikit sisa barang-barang segini ya gitu. Nah, sisanya kita akan menggunakan ini karet gelang.
Tadi Mr. Sugeng lupa bilang di awal ya, kita juga butuh karet gelang sebenarnya, satu aja mungkin atau dua nggak apa-apa. Nah, karet gelangnya kita pakai buat apa, Mister? Nah, sekarang ini kita akan gunakan, ini kita singkirin dulu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan karet gelangnya untuk nempel di bagian sini ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Masih pakai double tape yang tadi. Kemudian kita tempelkan di bagian paling ujung, and then kita lepas. Nah, karet gelangnya kita masukkan di sini, see? Nanti baru kita, kayaknya nggak pakai karet gelangnya terlalu kecil sih. Sebentar. Kalau udah double tape kayak gini, kemudian kita pasang karet gelang, kita taruh di sini, kemudian kita lipat seperti ini. Jadi dia kayak mengunci gitu ya. Oke, mungkin biar lebih kuat di double tape-nya dibanyakin nggak apa-apa juga, biar lebih kuat. Oke, jadi ntar kalau lebih kayak gini jadinya. Kemudian yang di ujung satunya juga sama. Kita pasang double tape. Kita singkirin dulu. Double tape-nya kita lepas. Kemudian nanti akan yang di bagian sini kita masukkan ke sini, ke bagian ujung karet. Dan kalau udah seperti ini, nanti baru kita kunci. Jadi ngelipat seperti ini. There you go. Ini kalau kelihatan di kamera, jadi ntar jadinya seperti ini nih. Lihat ya. Ini kenapa sih Mr. Sugeng harus dipakai karet? Karena biar lebih merekat. Kalau kita nggak pakai karet, dia nggak akan benar-benar nempel dengan sempurna di kepala gitu. Nah, kalau udah dengan dirapiin dan secara garis besar ini kita udah jadi yang untuk headbandnya gitu. Sekarang kita masuk ke tahap yang ini. Jadi ininya diapain Mr. Sugeng tadi yang kertas putihnya? Nah, kertas putihnya kita akan hias. Hiasnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan spidol. Nah, oke. Kalau udah seperti ini, sekarang kita akan hias yang bagian ininya ya gitu. Kita hiasan yang paling simple saja ya mungkin. Jadi kita akan bikin warna bendera Jepang. Warna bendera Jepang tuh menggunakan warna merah. Jadi kita akan bikin lingkaran merah di sini dengan menggunakan spidol ini ya. Ya ini bukan bulatan yang bagus sih. Cuma kalau pengen pakai bulatan yang sempurna mungkin boleh bisa menggunakan objek yang bundar atau objek yang berbentuk lingkaran gitu ya. Warnanya ya, usahakan serapi mungkin ya, nggak keluar lingkaran, kemudian nggak berantakan, dan memang kewarna semua gitu, kena warna merah semuanya, nggak ada yang putih sedikit pun. Wow, it's not a good circle. Bukan bentuk lingkaran yang bagus ya, ini cuma sampel gitu.
Kemudian biar nggak polos-polos banget ya mungkin kita kayak semacam kasih motif lah di sini gitu. Jadi ibaratnya sini tuh kayak ada bulatan kecil gitu. Ya kalau udah sampai ke sini tuh sebenarnya udah tergantung kreativitas kalian ya gitu. Mau dikasih motif apa lagi. Mungkin kalau yang biasa sih kalau di Jepang langsung sana itu biasanya ada kayak tulisan Jepang di sebelah sininya tuh kayak berarti semangat gitu dan lain sebagainya. Atau ya mungkin kita bisa tambahin tulisan apa di sini. Contoh Mister pengen nambahin tulisan field trip to Jepang gitu, boleh juga. Nah, mungkin bisa menambahkan tulisan kayak field trip to Japan, jadi biar nggak polos-polos banget. Cuma kalau udah sampai di sini mungkin kreativitas kalian. Cuma sini poin pentingnya adalah we gonna make a red circle itu with the red circle yang melambangkan warna bendera Jepang gitu. Kemudian mungkin kita bisa tambahin tulisan field trip to Japan atau mungkin kayak sini ada semacam tulisan kanji atau hiragana atau katakana bebas gitu. Kemudian kalau udah jadi seperti ini, kita akan menempel yang kertas putih ini di bagian tengahnya ya. Di bagian tengah di headband yang tadi kita sudah bikin. Nempelnya pakai apa? Nempelnya menggunakan double tip juga. Mungkin double tipnya bisa agak kebanyakan ya, karena ini emang akan dipakai di kepala dan banyak pergerakan, jadi harus kuat nempelnya gitu. Ini kalau udah ya tinggal kita buka. Ya. Oke, kemudian kita akan tempelkan ini di tengah-tengah kepala. Jadi kalau kalian pernah nonton film Naruto ya, atau film Naruto sih, film tentang ninja, biasanya ninja Naruto tuh pakai semacam headband di kepalanya gitu. Cuman bedanya kita bentuknya lebih simpel, yaitu cuma warna atau simbol bendera Jepang gitu. Udah menempel sempurna. Kalau udah menempel sempurna, mungkin kita bisa bikin sedikit tekstur lekukan ya. Ini kemudian kalau masih ada sisa di sini ya kita bisa akalin, kita pakai isolatif biasa juga nggak apa-apa gitu. Nah ini kalau udah kayak gini kan ini sebenarnya udah jadi, cuman nih sini Mr. Sugeng pengen ngerapiin dikit lagi, soalnya ini kan masih sedikit kebuka ya gitu, bekas tadi gunting. Jadi kita rapiin dengan menggunakan isolasi bening biasanya. Atau kalau enggak ya juga nggak apa-apa juga sih, mungkin lebih bagus juga menurut kalian ya. Cuma kalau Mr. Sugeng kayaknya lebih rapi kalau dikasih isolasi bening gitu, jadi lebih nempel. Dan sudah selesai. Oke, jadi ini adalah headband DIY atau do it yourself yang sederhana. Kita hanya menggunakan bahannya yaitu kertas karton berwarna hitam sebagai bahan utama dan kertas HVS warna putih
spidol, double tip, karet, gunting, penggaris, pulpen ya standar. Ini mungkin bahan-bahan yang bisa ditemukan di rumah kalian masing-masing, kecuali mungkin kalau kertas karton ya mungkin harus beli di fotokopi atau di toko alat tulis, biasanya banyak sih. Oke.